Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Mbak Sela. Kali ini saya mau membagikan tutorial bagaimana cara membuat rajutan motif kepala beruang seperti ini. Dan ini dibuat khusus untuk hiasan untuk sepatu bayi. Nah, ukurannya seperti ini, hanya 3 row dari double crochet dan modelnya seperti ini ya. Kita tidak membutuhkan banyak benang, walaupun hanya dari sisa-sisa benang pun bisa kita buat motif seperti ini. Dan kita bisa buat koleksi dan buat prepare untuk sepatu bayi. Nah, ini 3 macam warna benang dari poly cherry, dari benang warna coklat muda, hitam dan putih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya, dan juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk channel saya ini ya, agar kedepannya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Nah, untuk awal dari pembuatan motif kepala beruang seperti ini, saya menggunakan 1 helai benang saja, dan saya menggunakan hakband ukuran 3/0. Saya membuat magic ring terlebih dahulu, lalu membuat 2 chain atau 2 rantai. Kemudian saya akan membuat double crochet sebanyak 14 DC. Jadi di row pertama ini kita akan membuat 14 DC. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kita membuat double crochetnya jangan terlalu melar ya. Cukup kita buat double crochet yang kecil saja. Kita sudah membuat 14 DC. Lalu kita akan slip stitch. Kita kencangkan dulu. Lalu kita buat slip stitch untuk menutup row yang pertama ini. Kita kencangkan dulu talinya. Kemudian kita buat 2 rantai di row kedua ini. Kita buat dulu 2 chain atau 2 rantai. Lalu di lubang berikutnya kita buat DC increase. Kita buat DC increase di setiap lubang. Kita buat 2 DC dalam 1 lubang, dan kita lakukan sebanyak 14 kali hingga jumlah DC di row yang kedua ini semuanya berjumlah 28 DC. Kita lakukan sampai di penghujung ya teman-teman.
Untuk motif kepala beruang ini bisa teman-teman gunakan untuk hiasan sepatu ataupun gantungan kunci ataupun juga hiasan untuk tas. Bisa dibuat tempelan untuk di tas atau di sepatu, juga bisa untuk gantungan kunci. Nah, kita lakukan DC increase di sepanjang row kedua ini ya. Lalu kita akan lakukan slip stitch. Kita lakukan sampai di penghujung. Nah, kita sudah sampai di penghujung baris yang kedua atau row yang kedua ini. Kita buat satu slip stitch. Nah, seperti ini ya. Ini bagian row keduanya. Lalu kita akan menuju ke row yang ketiga. Nah, kita akan buat row ketiga ini sehingga membentuk seperti cembung. Dia agak melengkung ke dalam. Nah, untuk row ketiga kita buat dulu 2 rantai. Lalu kita buat 1 DC di lubang yang pertama. Lalu di lubang selanjutnya kita buat lagi 1 DC. Jadi semuanya berjumlah 3 DC ya teman-teman. Untuk di lubang selanjutnya kita buat DC increase. Nah, polanya di row ketiga ini adalah 3 DC 1 increase. Kita lakukan polanya berulang. 1 2 3 DC, lalu 1 DC increase. Kita lakukan polanya berulang sampai dengan penghujung row yang ketiga. Kita buat lagi 1 DC, lalu 1 DC lagi, lalu DC yang ketiga. Kemudian kita buat increase, DC increase, yaitu DC dalam satu lubang, 2 DC dalam satu lubang. Kita lakukan polanya berulang seperti itu teman-teman, sampai di penghujung row yang ketiga. Kita lakukan memutar sampai di penghujung sini ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di penghujung row yang ketiga. Kita akan buat 1 slip stitch, lalu kita akan bersiap-siap untuk membuat bagian kupingnya. Nah, ini posisinya kelihatan seperti cembung ya teman-teman, dia agak menekuk. Ini kelihatan seperti ini. Lalu kita akan mulai membuat bagian kupingnya, tapi sebelumnya kita akan buat slip stitch dulu sebanyak 13 kali slip stitch. Kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, 7, 8, 9, 10,
10, 11, 12, 13. Nah, kita sudah membuat 13 kali slip stitch. Lalu kita akan skip 3 lubang. 1 2 3. 1 2 3. Lalu di lubang ketiga ini kita akan buat double crochet atau DC di lubang yang ini ya teman-teman. Kita akan buat 9 double crochet. Kita langsung ke lubang yang ketiga ini. Nah, di lubang ini kita akan buat 9 DC ya teman-teman. Nah, kita sudah membuat 9 DC. Lalu kita akan skip lagi 3 lubang. Lalu kita akan slip stitch. Nah, di sini kita akan buat 6 slip stitch. 2 3 4 5 6. Nah, lalu kembali kita skip 3 lubang ya teman-teman untuk membuat bagian kuping sisi sebelahnya, dan kita buat lagi sebanyak 9 DC dalam satu lubang. Mulai 1 DC, 2 DC, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan DC terakhir yang ke-9. Nah, kita sudah membuat DC sebanyak 9, lalu kita skip 3 lubang, kita slip stitch. Nah, ini kedua kupingnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat 6 slip stitch yang terakhir. Lalu kita akan putuskan benang dan kita rapikan. Ini slip stitch yang terakhir. Kita putuskan benangnya, lalu kita rapikan.
Nah, ini sudah jadi ya untuk bagian kepalanya, bagian wajah dan kupingnya. Lalu kita akan lanjut dengan membuat bagian hidungnya dengan menggunakan benang warna putih. Di sini kita akan buat magic ring lagi. Lalu kita akan ambil 2 rantai, kita buat 2 rantai. Lalu kemudian kita buat DC sebanyak 12 DC. 2 rantai yang pertama sudah saya anggap 2 rantai pertama tadi sudah saya anggap sebagai 1 DC ya teman-teman. Lalu kita lanjut dengan membuat 11 DC lagi hingga semuanya berjumlah 12 DC. Kita lakukan sampai dengan penghujung dari baris pertama ini ya. Kita kencangkan benangnya yang di awal tadi, lalu kita buat slip stitch. Nah, row pertama sudah selesai, kita akan langsung menuju ke row kedua. Di row kedua ini kita buat dulu 1 rantai, kita buat 1 rantai, lalu kita buat SC increase di lubang berikutnya. Nah, di sini polanya kita buat dulu increase SC, lalu kita buat 1 SC di lubang berikutnya. 1 SC, kemudian di lubang selanjutnya kita buat SC increase lagi. Jadi polanya seperti itu ya teman-teman. 1 SC, lalu 1 increase, lalu 1 SC lagi, 1 increase sampai dengan selesai di row yang kedua. Jadi kita buat polanya berulang seperti itu dengan membuat SC increase terlebih dahulu, lalu kemudian SC, kemudian increase lagi, itu selanjutnya sampai dengan akhir baris yang kedua. Pola ini juga akan memberikan efek cembung pada bagian hidungnya ini. Nah, kita tarik dulu benang yang di awal tadi, lalu kita putuskan benang dan kita rapikan sisa benangnya. Nah, ini sudah kelihatan dia seperti cembung. Selanjutnya kita akan buat bagian hidungnya ya teman-teman, dengan menggunakan benang polycherry warna hitam. Nah, kita akan mulai dari sini ya. Kita akan ambil patokan 3 lubang atau 3 stitch, 1, 2, 3. Kita akan ambil dulu di 1 lubang, lalu kita hitung 3 lubang, 1, 2, 3. Kita masuk ke lubang yang ketiga, kita tarik perlahan-lahan dan kita rapikan posisi benangnya agar benangnya kelihatan lurus. Kita double ya teman-teman. Saya menggunakan benang polycherry juga untuk yang berwarna hitam. Nah, kita jahit lagi, kita rapikan lagi. Ini bagian mulutnya ya teman-teman. Nah, untuk bagian hidungnya
kita ambil lubang yang tengah ini, kita akan masuk di lubang yang tengah ini, kita akan keluarkan benang dari sini, lalu kita masukkan ke bagian tengah ini. Nah, sudah memberi garis untuk bagian hidungnya. Kita rapikan agar benangnya kelihatan lebih lurus. Nah, untuk bagian hidungnya kita patokkan juga 3 lubang di atasnya ya teman-teman. 1 ini, 1, 2, 3. Jadi kita ambil lurusan yang hitam tadi ya, bagian mulutnya kita ambil lurusannya, lalu kita ambil 1 lubang sebelah kiri, 1 lubang sebelah kanan. Nah, ini kita ambil yang ini. Kita mulai dari lubang yang ini ya teman-teman. Lalu kita isi di lubang yang tengah. Ini bagian yang tengah lagi. Nah, ini kita akan double benangnya ya teman-teman. Kita kembali lagi ke lubang yang pertama tadi. Kita lakukan 3 kali. Nah, ini udah hampir jadi. Lalu untuk selanjutnya kita ambil dari titik yang sebelah kiri ke lubang sebelah kanan. Dari sebelah kiri ini kita masukkan ke lubang yang ketiga untuk menutup bagian yang tidak tertutup benang hitam. Kita double 1 kali lagi ya. Lalu kita akan rapikan sisa benangnya. Ini sudah kelihatan motif hidung dan mulutnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita gunting benangnya dan kita rapikan. Nah, kita akan menempelkannya di bagian sini ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat contohnya di video ini. Nah, kita akan tempelkan di bagian sini. Kebetulan saya sudah panaskan lem tembaknya, tapi buat teman-teman yang tidak mempunyai lem tembak, teman-teman bisa menjahitnya langsung dengan menggunakan benang putih untuk menyatukan antara hidung dan bagian wajahnya. Di sini saya menggunakan lem tembak. Nah, sudah selesai bagian hidungnya. Untuk yang terakhir kita akan buat bagian matanya. Bagian sini ya teman-teman. Nah, untuk bagian matanya kita ambil patokan begini ya teman-teman, seperti ini. Di bagian hidung atas, bagian kanan dan kiri. Jadi kita patokan garis hidungnya, lalu kita akan buat semacam titik dan kita akan bolak-balik 2 kali saja, untuk satu matanya. Kita ambil lagi
kita tusuk lagi di lubang yang sama. Seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan dengan mata yang sebelah kiri. Kita lakukan hal yang sama. Kita rapikan. Dan sudah kelihatan matanya. Dan ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kita merapikan untuk sisa benang. Kita putuskan dulu, lalu kita rapikan. Dan ini sudah jadi. Jadi teman-teman buat yang pengen buat gantungan kunci juga bisa, untuk tempelan di tas atau di sepatu bayi juga bisa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai dengan selesai. Terima kasih juga subscribe-nya, terima kasih juga dukungannya. Dan semoga kita akan ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.